Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng Bangunan Lama dan pada perjalanan kali ini, hari perdana tanggal 1 Desember 2025, saya akan menuju ke kota Bandung. Naik kereta api favorit yang kini sudah berganti armada menjadi armada New Generation. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Wilis New Generation hari ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk suasana di depan stasiun Surabaya Gubeng Bangunan Lama. Jadi untuk bangunan lama ini biasanya digunakan oleh penumpang-penumpang kereta lokal, macam kereta Penataran, kereta Doho, Jenggala, dan lain-lain ya. Terus di stasiun Surabaya Gubeng itu ada dua bangunan ya teman-teman, sama bangunan stasiun Surabaya Gubeng baru. Nih, di sini ada awal mula untuk dibangunnya stasiun Surabaya Gubeng. Diresmikannya aja tanggal 9 Oktober tahun 1899. Gokil. Berarti bangunannya udah tua banget ya. Udah 100 tahun lebih. Sekarang ini saya nggak sendiri, bareng sama sesepuh. Ada Mas Dimas, ada Mas Garda, jauh-jauh ke sini ya, untuk naik Wilis. Anda juga jauh ikut Kan ya. saya pulang. Enggak lah. Pulang. Saya pulang. Iya. Pulang naik kereta favoritnya lagi. Iya. Ini ada sepuh kari ini. HP baru. Ini juga nih. Enggak, bohong Bentar, banget. bentar. 3 bobanya udah dikotakin tuh. Nah ini pintu lama untuk penumpang-penumpang kereta lokal ya. Tapi kereta api jarak jauh dan juga kereta lokal bisa check-in di dua pintu teman-teman. Penumpang lokal juga bisa masuk dari Gubeng Baru. Di sini tidak diskriminasi kayak di Bandung ya. Yang masuk kereta Penataran nih. Kereta Penataran ini dari stasiun Surabaya Kota menuju Blitar via Malang ya. Dan kalau ini adalah stasiun Surabaya Gubeng Bangunan Baru ya teman-teman. Dari tampak depan ataupun juga belakang, bangunannya kurang lebih hampir sama seperti ini ya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Jadi di stasiun Surabaya Gubeng juga ada ruang tunggu yang nyaman teman-teman. Di dalam sana tuh ruangan ber-AC dan juga ada luxury lounge ya untuk penumpang-penumpang Argo Wilis Panoramik, Turangga Panoramik, Argo Semeru Kompartemen, dan juga Bima Kompartemen. Di sini ruang tunggu biasanya ya, yang di sini nggak ber-AC tapi udah ada kipas angin juga teman-teman. Saya mau cerita sedikit dulu seputar kereta api Argo Wilis yang saya ketahui. Dari asal-usul penamaan, yang pertama, Argo Wilis. Argo merupakan sematan untuk kereta-kereta kelas tinggi di PT KAI. Ada juga sumber yang menyebutkan bahwa Argo itu adalah nama kuno dari sebuah gunung. Lalu Wilis adalah salah satu nama gunung yang ada di Jawa Timur. Bisa dibilang kereta api Argo Wilis merupakan salah satu kereta api dengan layanan kasta tertinggi dari PT Kereta Api Indonesia. Karena kereta ini juga menjadi salah satu kereta unggulan di jalur lintas selatan. Lalu untuk kereta api Argo Wilis melayani perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Bandung.
dengan keberangkatan awal dari stasiun Surabaya Gubeng. Nanti itu akan berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kroya, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, dan berakhir di stasiun Bandung. Nah, untuk kereta api Argo Wilis secara reguler melayani 2 kelas layanan. Ada kereta kelas eksekutif dan 1 kereta spesial yaitu kelas panoramik. Sekarang ini saya bakal duduk di kereta kelas eksekutif aja dengan kisaran harga tiket Rp680.000 sampai dengan Rp750.000. Dan kereta api Argo Wilis menjadi kereta api termahal sekaligus juga kereta tercepat dari arah Surabaya menuju ke Bandung. Akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 9 jam lebih 47 menit dan diperkirakan akan tiba di kota Bandung sekitar pukul 18.17 waktu Indonesia Barat. Bisa dibilang untuk kereta api Argo Wilis itu memiliki track record yang cukup panjang karena dulu Surabaya-Bandung ditempuh sekitaran 12 jam. Tapi sekarang udah di bawah 10 jam, teman-teman. Kami informasikan yang tersedia di jalur 6 adalah rangkaian kereta api Argo Wilis tujuan stasiun Mojokerto. Sekarang saya duduknya di kereta eksekutif 7, nomor kursi 1C ya. Kutoarjo, Kroya, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya. Yuk masuk dalam kereta. Saya duduk di kereta eksekutif 7 nomor 1C. Berarti di sini teman-teman. Kemarin waktu kirim rangkaian saya lihat tuh 1C-nya ada di belakang ya, tapi kayaknya diputar balik. Ya wes lah. Rangkaian kereta api Argo Wilis sudah masuk di jalur 6 ya. Untuk susunan rangkaiannya dimulai paling depan, ada lokomotif, di belakang lokomotif, ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, di belakang eksekutif 4 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 5, 6, 7. Tumben hari ini nggak bawa kereta panoramik ya teman-teman. Lokomotif dinas dari kereta api Argo Wilis hari perdana rangkaian terbaru adalah CC 206-1326 Depo Induk YK. Nah, untuk C ini menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, ada 3 di depan dan juga 3 di belakang ya. Lalu 206 memiliki 2 kabin ruangan, ada kabin depan dan juga kabin belakang, bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. Lalu ada yang berbeda, ini adalah CC 206 yang memiliki AC teman-teman. Jadi kayak ada benjolan gitu ya di atasnya. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013, 26 nomor absennya, Depo Induk YK, rumahnya di Yogyakarta. Kata Mas Hikari, loko favoritnya katanya. Iya, logo favorit. Iya, dia diam-diam jadi antek puong teman-teman. Saya tidak anti kok, apalagi pongnya AC ganteng. Pada perjalanan kereta api Argo Wilis hari perdana stainless steel new generation, saya ngambil di kereta eksekutif 7 ya, dan mendapatkan armada K1-02558BD. K1 adalah kereta kelas eksekutif tidak berpenggerak, tahun pertama dinas di 2025 dan 58 nomor absennya. Lalu BD adalah kepemilikannya Depo Bandung. Akhirnya ya teman-teman, Bandung punya armada stainless steel new generation. TS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, lalu BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton. Nah, karena ini rangkaian baru, tulisan MD-nya belum dicatat ya.
Lalu di atas sini juga terdapat sebuah kode train mark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 45 adalah berat maksimal 45 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nah, untuk rangkaian New Generation sudah menggunakan sambungan akordeon seperti ini ya. Bisa meredam air hujan dan juga suara dari luar supaya tidak terlalu berisik masuk ke dalam. Lalu ada juga kopler teman-teman di sana sebagai sambungan utama. Ada selang untuk pengereman, rantai yang besar untuk pengaman tambahan, dan ada kabel-kabel untuk kelistrikan di sini. Rangkaian New Generation juga sudah menggunakan pintu tombol otomatis di semua sisinya ya. Jadi membuka tutup dengan menekan satu tombol saja. Ini salah satu kelebihan dari kereta paling baru, kereta New Generation. Sama Mas Dimas ada juga. Halo Mas. Halo. Yang kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun. Oh ya, terima kasih Semoga Mas panjang Nathan. umur. Amin, amin, amin. Terima Full trip? kasih. Alhamdulillah full trip. Oke, kita sama-sama. Cuman Mas Nathan di Iya, di Exa 6 ya. Oke, sampai di 7 striker saya. Itu kereta Arjonegoro ya yang berangkat menuju ke Bojonegoro. Pendek banget, cuman bawa 4 ekonomi ya. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 8:30 kereta api Argo Wilis diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota tujuan stasiun Bandung dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 7 udah rame banget sama penumpang ya. Dan nampaknya ini ada rombongan dari Persib Bandung teman-teman. Satu kereta sama orang-orang dari Persib ya. Nah, kita nikmati perjalanan bersama dengan kereta api Argo Wilis, kereta rangkaian terbaru yang nggak baru-baru banget sih. Ini sebelumnya pernah dipinjem Taksaka. Di stasiun Wonokromo ini ada percabangan jalur ya teman-teman. Jadi Argo Wilis bakal ngambil yang lurus menuju ke arah Yogyakarta dan belokan ke kiri, jalur menuju Sidoarjo, Bangil sampai dengan ke Banyuwangi. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Argo Wilis train, which will take us to our final destination at Bandung Station. This journey taking about 9 hours 47 minutes. During the journey, we will also enjoy the beauty of nature and the historical heritage of PT Kereta Api Indonesia, including Ijo Tunnel. Sekarang tengah melintas jembatan Sungai Berantas ya. Dan Sungai Berantas ini ada di wilayah Tarik teman-teman. Ada juga nanti di wilayah Kertosono ya. Tengah dalam pembatasan kecepatan. Biasanya kalau ada batas kecepatan kayak gini tuh ada perbaikan rel. Pukul 9:06 ya, kereta api Argo Wilis tiba di stasiun Mojokerto, lambat 5 menit karena tadi ada taspat doang teman-teman. Taspat yang sedikit aja mengakibatkan keterlambatannya 5 menit. Itulah kereta api Argo. Pintu kereta New Generation ini bisa dioperasikan di
kereta makan ya teman-teman oleh operator. Kereta sudah berjalan, nanti pintunya bakal menutup dengan sendirinya. Dan setelah pintu tertutup, sensornya akan dimatikan. Setelah sensor mati, mau ditekan, pintunya nggak akan kebuka. Ini salah satu safety yang bagus juga di kereta terbaru ya. Ternyata setelah diperhatikan, saya duduk beberapa menit di sini dan tadi dari belakang, di bagian depan sini tuh AC-nya tidak sedingin bagian belakang teman-teman. Agak sedikit heran ya, kok bisa nggak rata AC-nya. Terkadang itu bagian ujung lebih dingin, tengah nggak terlalu dingin, entah kayak gimana sih. Mungkin ada pengaturan tertentu ya di kereta New Generation ini. Berangkat dari stasiun Jombang pukul 9:26 ya teman-teman. Berhentinya cuma sebentar banget karena keretanya udah telat. Nah, untuk kecepatan operasional kereta api Argo Wilis ini bisa mencapai 120 km per jam ya teman-teman. Namanya kereta api Argo udah pasti kemput banget. Karena sekarang tanggal 1 Desember ada beberapa perjalanan kereta api yang kecepatannya semula 120 di downgrade ya. Terutama kereta-kereta campuran kelas menengah yang lokomotifnya menggunakan CC201 ataupun juga CC203. Di sini adalah pertemuan jalur dari arah Surabaya dan juga dari arah Malang Kediri ya teman-teman. Nah, ini juga merupakan Sungai Berantas. Sekarang jam 9:37 ya. Baru saja tiba di stasiun Kertosono, lambat 3 menit. Jadi buat teman-teman nggak usah takut kejepit ya, nggak usah takut sakit. Nih aku contohin. Jadi itu dia ada sensornya teman-teman. Nah, dia kalau belum sampai mentok, dia akan mental lagi. Jadi Iya, nggak usah takut kejepit ya. selama sensornya nggak error Iya, sih. sama sensornya nggak error sih. Namanya sistem ya. Iya. Kalau dia sawan kan nggak tahu ya.
Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Argo Wilis di kelas eksekutif. Sudah menggunakan armada terbaru, yaitu kereta eksekutif New Generation keluaran tahun 2025. Ini feel kereta barunya berasa banget teman-teman. Nah, bahkan di bawah sini tuh masih ada plastiknya tuh di footrest. Nah, dari segi desain interior saya suka, kelihatan simple, elegan. Desainnya ini bagus, mengingatkan pada kereta cepat push Jakarta-Bandung, terutama di bagian langit-langitnya ya. Nah, dari fasilitas di atas ini ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang, lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa dibuka tutup kalau silau. Lalu dari segi legroom, udah tentu leluasa, bebas untuk selonjoran. Di sini juga ada kantong kecil untuk menyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Ada footrest atau pijakan kaki yang bisa diatur sesuai dengan kenyamanan ya, kayak gini. Ada juga colokan listrik 2 buah untuk ngecas tablet, laptop ataupun juga HP. Di sini nggak ada meja kecil tapi tergantikan dengan ruang yang lumayan lega, bisa nyimpen barang-barang kecil juga di sini ya. Lalu di sini terdapat tombol reclining yang apabila ditekan kursinya akan mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil yang bisa digunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop dengan bobot maksimumnya 3 kg ya. Nah, kalau di kursi single seat nomor 1C apabila menghadap tembok, ini tuh legroomnya lega ya teman-teman. Kaki saya nggak sampai mentok, jadi bebas untuk selonjoran juga. Cuman minusnya tidak ada footrest atau pijakan kaki. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Argo Wilis kelas eksekutif stainless steel New Generation ini ada di satu sisi ruangan ya, masih paling dekat dengan kursi nomor 13. Toilet 1 toilet pria, toilet 2 toilet wanita, dipisahkan berdasarkan gender. Ini barang bawaan banyak banget ya. Tuh, mana gede pula, ya harusnya yang seperti ini bisa dikondisikan sama petugas, disimpan di mana gitu ya, biar gak mengganggu orang keluar masuk. Nah, kita cek dulu untuk toiletnya teman-teman. Cara nguncinya di slot biasa kayak gini ya. Terus dari segi luas sudah leluasa. Di sebelah sini ada cermin yang ukurannya besar. Ada juga mini wastafel. Airnya mengalir dengan normal. Di sini ada keran lagi untuk foot washer atau pencuci kaki. Di sini ada tabung sabun, lalu ada tempat tisu, tong sampah, jet shower. Airnya mengalir dengan normal. Klosetnya sudah kloset duduk ya. Di sini tombol flush, ada pegangan dan juga ada gantungan untuk menggantung pakaian. Salah satu keunggulan lain dari kereta New Generation yang tidak dimiliki oleh kereta-kereta yang lama adalah panel PIDS yang makin informatif ya teman-teman. Di sini ada beberapa informasi seperti stasiun berikutnya akan berhenti di stasiun mana, sekarang posisinya ada di mana. Lalu ada juga kecepatan kereta di sini menunjukkan di angka 117 km per jam. Suhunya ada di angka 25 derajat Celcius. Tapi di dalam kereta ini lumayan adem ya teman-teman, terutama di bagian belakang dan juga tengah. Ada juga di sini informasi ketersediaan dari toilet. Jadi kalau warna hijau toilet itu kosong, tapi kalau warnanya merah toilet sedang isi. Di sini ada 2 layar. Ada layar yang satu menampilkan informasi nama kondektur, jadwal pemberhentian dan lain-lain. Dan ada juga di sini satu tayangan profil perusahaan. Lagi banyak bola-bola nih di kereta Argo Wilis. Ini barang-barang rombongan dari Persib Bandung. Persiapan memasuki stasiun Madiun ya teman-teman, dan di sana ada PT Inka. Itu ada rangkaian KRL nampaknya yang baru produksi Indonesia ya. Kereta api Argo Wilis New Generation juga asal mulanya dari PT Inka sini teman-teman. Tepatnya di samping stasiun Madiun ya, terpisahkan oleh tembok. Sekarang jam 10 lebih 23 menit ya.
Kereta api Argo Wilis baru tiba di stasiun Madiun. Baru berhenti udah mau berangkat lagi teman-teman. Karena udah telat ya, harusnya berhenti 5 menit, tapi karena telat 3 menit, jadi berhentinya sebentar banget. Berangkat lagi dari stasiun Madiun pukul 10 lebih 26 menit ya. Lambat 1 menit. Sekarang ini mau ke kereta makan ya teman-teman. Dan di eksekutif 5 penumpangnya rame banget. Wow, ramai sekali. Oh ini nih, barang-barang mereka. Kereta api Argo Wilis ini adalah salah satu kereta unggulan ya teman-teman. Jadi di kereta makan ada juru masak atau chef yang memasak langsung. Cuma untuk menu-menu yang dimasak langsung hanya beberapa saja ya, seperti nasi sei sapi, nasi goreng, bakmi godog, dan lain-lain. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman untuk di kereta makan dari kereta api Argo Wilis New Generation. Jadi untuk interior kereta makan mirip seperti New Generation yang lainnya. Kursinya banyak yang berhadap-hadapan, ada beberapa set, ada juga kursi satu-satu berhadapan ya. Yang saya suka dari kereta makan New Generation ini adalah kacanya yang lebar, mirip seperti kaca di kereta luxury-nya ya teman-teman. Terus sekarang juga saya baru notice di sini ada tulisan, makanan boleh puas, jangan lupa bergantian ya. Jangan baper sama meja makan. Ini bukan mantan yang harus diperjuangkan. Kata-kata siapa itu? Mantannya yang mana coba? Sekarang kami sudah memesan menu makanan ya. Saya pesan bakmi godog Jawa. Ini harganya Rp44.000 dan dari segi tampilan sangat-sangat menggugah selera. Ada mie, sayuran, suwir ayam, lalu ada tomat, cabai juga. Mas Garda ini pesannya nasgor parahyangan. Nah, nasgor parahyangan yang dimasak langsung di kereta tuh kayak gini. Tampilannya lebih sederhana ya teman-teman. Terus ada juga Mas Ikal nasi sei sapi. Ini menu terbaik di kereta makan. Mas Dimas juga pesan sei sapi. Dan minumnya di sini ada teh pucuk, harganya berapa? Teh pucuk tuh kalau nggak salah tadi 11.000. Kayaknya ini deh yang 11. Teh pucuk biasanya lebih murah. lebih murah sih, 10.000 mungkin ya. Mungkin ya. Ini tumblernya bawa masing-masing teman-teman, nggak dijual di kereta makan. Ini tumblernya tumbler KAI semua mereka. Tuh. Saya beda sendiri tumblernya. Tumbler dikasih YouTube. Sekarang saya mau coba makan dulu dengan bakmi godog Jawa. Kalau dari aroma bakmi godog tuh wangi banget ya. Wah. Ini salah satu menu yang wajib apabila saya naik kereta unggulan ya teman-teman. Karena bakmi godog itu hanya ada di Argo Wilis, Argo Bromo Anggrek, Taksaka, Argo Dwi Pangga, dan juga Argo Lawu. Kalau nasi sei sapi kan sekarang udah banyak di kereta biasa ya. Disajikan di stasiun terus naik ke kereta gitu loh. Tapi kalau bakmi godog ini memang harus dimasak di dalam kereta. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Kuahnya ini loh enak banget. Berbeda dengan kuah pop mie, siomi yang rasanya micin banget, tapi kalau ini tuh rasa bawangnya kerasa. Juara. Sekarang ini kereta api Argo Wilis melintas langsung di stasiun Solo Jebres ya teman-teman. Nah, stasiun Solo Jebres ini merupakan stasiun besar di kota Surakarta untuk pemberhentian kereta-kereta yang menuju ke jalur utara. Macam kereta api Brantas, terus kereta api Brawijaya berhentinya di stasiun ini ya. Di Solo ini ada percabangan segitiga ya teman-teman. Yang di sebelah kanan adalah percabangan dari arah Solo Jebres menuju ke arah Gundi, masih single track. Lalu ada juga jalur dari arah Solo Jebres menuju Solo Balapan yang sudah double track, dan juga ada jalur dari Solo Balapan menuju Gundi ya. Ditambah lagi itu ada Masjid Syekh Zayed.
yang menjadi salah satu bangunan ikonik di kota Surakarta. Sekarang jam 11:28 ya, sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Dan yang turun di stasiun Solo Balapan lumayan ramai teman-teman. Sekarang bertepatan dengan jam ini ya, azan zuhur. Kalau stasiun Solo Balapan untuk pemberhentian kereta-kereta kelas tinggi di jalur lintas selatan, dan kalau ini stasiun Purwosari untuk kereta-kereta full ekonomi dan juga kereta kelas campuran di jalur selatan ya. Selamat siang para pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Argo Wilis dengan nomor kereta 9A segera dipandang berhenti di stasiun Yogyakarta. Bagi para pelanggan yang bertiket dan berakhir perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Penumpang kereta api Argo Wilis yang naik di stasiun Tugu Yogyakarta ramai banget ya teman-teman. Makin ramai nih setelah berangkat dari Jogja. Dari jalur 5 kereta api Argo Wilis yang tuju di stasiun Batu akan segera diberangkatkan. Nah, kereta api Argo Wilisnya ini masuk di stasiun Yogyakarta lambat 3 menit ya teman-teman. Jadwal normalnya 5 menit sehingga dipangkas supaya berangkatnya bisa on time. Harusnya berangkat jam 12.15 ya. Sekarang jam 12:17 ya, berangkat lagi dari stasiun Tugu Yogyakarta, lambat 2 menit. Ya, jadi tadi itu dari arah Surabaya ke Yogyakarta, saya pindah-pindah tempat duduknya di arah belakang karena belakang itu masih sepi ya teman-teman. Cuman setelah lepas Yogyakarta ini penumpangnya udah mulai rame, saya balik lagi ke kursi sendiri. Di sini kondisi suhu ruangannya nggak enak ya. Masa siang-siang kayak gini 29 derajat, nggak nyaman banget. Sekarang melintas di jembatan Sungai Progo ya teman-teman. Nama sungai ini juga dijadikan sebagai salah satu nama kereta api, yaitu kereta api Progo. Berpapasan dengan kereta api Fajar Utama Solo dari Pasar Senen tujuan ke stasiun Solo Balapan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:02 ya. Sudah tiba di stasiun Kutoarjo dan lambat sekitaran 5 menit teman-teman. Yang baru masuk juga ini adalah kereta api Sawunggalih dari Pasar Senen tujuan ke Kutoarjo ya. Yang bakal jadi Sawunggalih siang dari Kutoarjo menuju Pasar Senen. Tuh, penumpang Sawunggalih pada mau nyebrang.
Sekarang perjalanan kereta api Argo Wilis sudah tiba di stasiun Kroya, di stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto ya. Dan masuk Kroya ini on time teman-teman, 13:48 menit yang semula terlambat 3 menit ya, berangkat dari Kutoarjo. Ini nanti berangkat pukul 13:51 menit. Ada pengisian air untuk tangki toilet juga ya. Ya, sekarang kereta api Argo Wilis sudah memasuki jalur lintas selatan menuju arah ke Banjar, Tasikmalaya, Bandung. Dan percabangan ke arah kanan itu ke arah Purwokerto. Nah, kalau yang itu merupakan jembatan lama ya teman-teman. Sedangkan yang dilewati ini jembatan baru. Percabangan ke kiri sana tuh yang menuju arah stasiun Cilacap untuk perjalanan Kamandaka, Coklo Semarkerto, Wijaya Kusuma, dan Purwojaya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:04 kereta api Argo Wilis baru saja tiba di stasiun Banjar, sudah memasuki wilayah Jawa Barat dan sudah memasuki wilayah Daop 2 Bandung juga teman-teman. Nah, di stasiun Banjar ini biasanya ada pergantian masinis ya teman-teman. Jadi masinis dari arah Kutoarjo tuh diganti di Banjar gitu. Sekarang jam 15:07 ya. Berangkat lagi dari stasiun Banjar, ada keterlambatan 12 menit. Jadi di lintas tadi tuh banyak taspa teman-teman. Macam di stasiun Gandrung Mangun, Sidareja, Cipari, Melewung. Mengakibatkan keterlambatannya lumayan ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:27 kereta api Argo Wilis telah tiba di stasiun Ciamis ya. Ada beberapa orang yang turun di stasiun Ciamis ini teman-teman. Udah terlambat juga ya. Karena dari Banjar ke Ciamis ya pasti agak susah buat ngejar waktu tepat sih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:50 tiba di stasiun Tasikmalaya. Di Tasik juga lumayan ramai yang turun ya teman-teman. Yang naik juga ada. Tuh. Yang naik lumayan ramai di kereta-kereta depan. Ini ada orang Purwokerto nyasar di Argo Wilis. Ayo kita main lagi di sana. Mana?
Sekarang 16.35 ya. Baru tiba di stasiun Cipeundeuy. Lambat 10 menit teman-teman. Nih, udah banyak yang jualan langsung di sini. Bisa jajan-jajan dulu bentar. Ini adalah salah satu contoh PT KAI untuk mengembangkan UMKM di wilayah sekitar stasiun ya. Ini tuh dulunya merupakan pedagang-pedagang yang dagang di luar stasiun teman-teman. Dibuatin kayak gini ya, kios-kios. Ada nomor 1 sampai dengan 10, rame banget. Jadi ketika turun kereta, walaupun sudah telat, pasti berhenti itu agak sedikit lama ya, paling tidak 6-7 menit. Karena di stasiun Cipeundeuy ada pemeriksaan rangkaian sekitar 10 menit normalnya untuk ngecek rangkaian. Karena kan keretanya habis naik turun belok-belok ya. Tadi itu dari arah Tasik nanjak terus sampai dengan ke Cipeundeuy. Dari Cipeundeuy nanti itu bakal banyak turunan. Memastikan untuk kereta dalam kondisi prima ya. Penumpang Argo Wilis juga banyak sekali yang jajan-jajan dulu teman-teman. Tuh pada jajan bakso, ada juga jajan siomay ya. Saya juga jajan bakso tusuk. Iya, dibeli Mas. Iya, dibeli di traktir. Di traktir Mas. Berangkat dari stasiun Cipeundeuy pukul 16.43 ya. Terlambat sekitar 8 menitan teman-teman. teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Argo Wilis sudah melintas langsung dari stasiun Cicalengka, dan perjalanan dari Cicalengka menuju Bandung kurang lebih 20 menitan. Sebelum itu saya mau cerita dulu sedikit seputar kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Argo Wilis adalah kereta tercepat,
kereta terbaik dari layanan PT KAI yang menghubungkan jalur Surabaya menuju ke Bandung PP. Kereta api Argo Wilis juga terdiri dari 2 kelas layanan. Ada kereta kelas eksekutif dan kereta panoramik. Sekarang ini saya duduknya di kereta kelas eksekutif dan harga tiketnya ada di kisaran Rp680.000 sampai dengan Rp750.000. Ketika di waktu mau Nataru atau Lebaran, bisa jadi harga tiketnya mencapai 800 ribuan ya teman-teman. Lalu ada juga kereta panoramik yang cocok banget untuk menikmati keindahan selama di perjalanan, karena Argo Wilis juga lewat jalur yang bagus ya. Lalu untuk perjalanan kereta api Argo Wilis ini sekarang sudah menggunakan armada paling baru, yaitu kereta eksekutif New Generation sejak tanggal 1 Desember 2025. Finally, akhirnya Raja Selatan tidak lagi menjadi Raja Tiri, yang dimana sekarang sudah setara dengan kereta api Argo lainnya, macam kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Argo Semeru, dan lain-lain. Nah, untuk sekarang ini saya duduk di kereta eksekutif 7. Dari guncangannya nyaman ya, karena kereta eksekutif New Generation ini guncangannya halus banget, lalu peredam suaranya juga bagus, dan selama di perjalanan menurut saya AC-nya ini kadang di beberapa waktu terasa gerah, dan untuk di waktu dari Jogja sampai dengan ke arah Bandung saat ini AC-nya di setel pas-pas aja ya, nggak bikin kepanasan dan juga nggak bikin kedinginan. Nah, untuk perjalanan kereta api Argo Wilis ini dari segi jam keberangkatan enak banget ya. Berangkat dari Surabaya itu sekitar 8:30 pagi, nggak kepagian dan juga nggak terlalu siang. Nyampe di kota Bandung juga jamnya enak banget, sekitar maghrib atau jam 6 lebih seperempat. Apabila perjalanan dari Bandung menuju ke arah Surabaya itu sedikit berbeda ya. Berangkat dari Bandungnya sekitar 7:30 dan nyampe di Surabaya juga dekat-dekat waktu maghrib. Jadi kereta api Argo Wilis ini cocok banget untuk teman-teman yang mau dari Bandung ke Surabaya ataupun juga sebaliknya di waktu pagi hari. Untuk okupansi hari perdana kereta api Argo Wilis New Generation rame banget, dari mulai eksekutif paling depan sampai dengan eksekutif belakang. Penumpangnya rame, silih berganti juga, terutama di stasiun Tugu Yogyakarta. Kereta api Argo Wilis ini memegang sebagai kereta api tercepat dari Surabaya menuju ke Bandung dengan jalur lewat selatan. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Argo Wilis kali ini. Alhamdulillah kereta favorit saya sekarang sudah bisa bersanding dengan kereta-kereta Argo yang lainnya. Kurang lebih selama 20 menitan lagi akan tiba di stasiun Bandung, jadi kita siap-siap dulu. Coba dilihat langsung ekek-ekeknya. Lihat sinyal ekeknya. Untuk kecepatan dari arah Cicalengka menuju Bandung saat ini udah lumayan ngebut. Udah bisa lari lebih dari 100 ya teman-teman.
passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Bandung Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. The train's arriving. Thank you. Sekarang jam 18 lebih 12 menit ya. Kereta api Argo Wilis memasuki stasiun Bandung. Dari lambat 7 menit dari Cipeundeuy, bisa awal 5 menit. Gokil. Alhamdulillah ya, sudah tiba di stasiun Bandung. Ini lagi antri keluar, penumpangnya rame banget teman-teman. Wah, ternyata di Bandung gerimis ya teman-teman. Penumpangnya rame sekali. Argo Wilis. Ini geng Surabaya Bandung. Thank you Mas Nathan. Sampai jumpa lagi Mas Dimas. Yap. Thank you. Pinky Winky. Thank you. Ayo Garda. Lam. Thank you Lam. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang sekitar 10 jam perjalanan dari kota Surabaya, sekarang saya sudah tiba di kota Bandung, stasiun Bandung. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Argo Wilis, kereta api rajanya di jalur lintas selatan yang kini telah berganti armada menjadi kereta paling baru, eksekutif New Generation. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.